Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'd, hadratal afadil, hadratal mukarramin yang kita ta'zimi, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat, wabil khusus takmir Masjid Al-Falah Surabaya beserta seluruh jajaran remaja masjid selaku penyelenggara kajian kita pada malam hari ini. Yang kita ta'zimi para sesepuh, para tokoh masyarakat, para pimpinan lembaga dan ormas, hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, salihin dan salihat, kalau kata Ustadz Abdul Somad, bahkan juga yang belum kawin maupun belum sunat. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun di dalam majelis ilmu, meskipun dalam kondisi yang tentu ada batas-batas yang masih harus kita indahkan. Alhamdulillah kita bisa berjumpa, dan semoga setiap langkah yang kita tempuh ke masjid yang kita cintai ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Serta duduk kita di rumah Allah yang mulia ini, mudah-mudahan termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan bahasan pada beberapa waktu yang lalu, di mana kita sudah membahas berangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke Tabuk, yang pada saat itu disebut sebagai sa'atul usrah, saat-saat yang sulit, dan pasukannya juga disebut sebagai jaisul usrah, pasukan yang ada dalam kesulitan. Di tengah kondisi ancaman paceklik yang panjang, musim panas yang memuncak, dan cuaca yang sangat berat untuk ditanggungkan, maka para sahabat mengikuti Nabi SAW berangkat menuju ke Tabuk untuk mencegah, menghadang invasi yang direncanakan Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Romawi Timur, kepada Jazirah Arab, yang mereka memiliki tujuan utama untuk melenyapkan ancaman yang berasal dari Al-Madinatul Munawwarah, kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat-saat yang berat itu, di saat-saat yang sulit itu, orang-orang munafik mengatakan kepada mereka, orang-orang beriman, bukankah di luar sana musim panasnya sangat menyengat? Maka orang-orang beriman mengatakan, an-naru asyaddu harra, sesungguhnya neraka jauh lebih panas daripada apa yang akan kita hadapi di dalam perjalanan ini.
Dan disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala memilah antara orang-orang yang beriman yang mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masa-masa yang sulit tersebut, dengan orang-orang munafikin yang kemudian mengajukan berbagai macam udzur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak mengikuti beliau menuju ke Tabuk. Berbagai alasan yang mereka kemukakan diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surat At-Taubah. Dan pada saat itu betapa sedihnya orang-orang beriman yang memenuhi seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tidak memiliki kendaraan, tidak pula memiliki perbekalan, dan tidak pula memiliki nafkah yang akan mereka tinggalkan untuk keluarganya. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada mereka, aku tidak memiliki apapun untuk bisa membawa kalian, mengangkut kalian, maka mereka pun pulang ke rumahnya dengan berlinang air mata, memohon kepada Allah agar mereka termasuk orang-orang yang dapat mengikuti Rasulullah SAW. Sehingga kemudian Nabi SAW menggalang dari orang-orang kaya, orang-orang yang mampu, orang-orang yang memiliki kelebihan harta, untuk dapat membiayai orang-orang yang tidak mampu membiayai perjalanan mereka, baik kendaraannya, perbekalannya maupun nafkah yang mereka tinggalkan untuk orang yang di rumah. Sehingga tergambar betapa luar biasanya para sahabat mulia seperti Abu Bakar yang menyerahkan seluruh hartanya, seperti Sayyidina Umar yang menyerahkan separuh hartanya, seperti Sayyidina Utsman yang membiayai 3.000 orang dalam kendaraannya, perbekalannya, sampai nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan, seperti Abdurrahman bin Auf yang meletakkan di pangkuan Nabi SAW 40.000 dinar untuk membiayai pasukan yang kesulitan ini, dan lain sebagainya. Maka kaum muslimin berjihad dengan jiwa mereka dan juga harta-harta mereka, berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, meraih keutamaan di sisi Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan yang berat mereka tempuh, dan mereka akhirnya sampai di Tabuk, di negeri Syam, di perbatasan dengan Kekaisaran Romawi, menyelesaikan misi-misi mereka, dan bubarlah koalisi Romawi dengan Ghatafan dan Ghassasinah, yang pada saat itu kalau digabungkan kekuatan mereka bisa mencapai 200.000 orang, terdiri dari 100.000 legiun reguler Romawi dan 100.000 orang-orang Nasrani Arab yang dikerahkan oleh Raja Ghassan. Tapi semuanya syok melihat kecepatan Rasulullah SAW bergerak membawa pasukan sebesar itu melintasi gurun pasir di tengah musim panas yang sangat menyengat, dan mereka tiba di perbatasan Romawi di musim panas itu pula, sementara Romawi baru merencanakan untuk memasuki Jazirah Arab pada saat musim dingin. Ini menjadikan pasukan Romawi cepat-cepat ditarik kembali ke Konstantinopel, sementara orang-orang Nasrani Arab pun bubar kembali ke kabilahnya masing-masing untuk melindungi pemukiman-pemukiman mereka karena khawatir kaum muslimin akan datang ke tempat-tempat mereka. Selesailah misi itu, dan Nabi SAW mengikat perjanjian dengan berbagai pemimpin Nasrani dan juga orang-orang yang kemudian memilih untuk masuk agama Islam, menerima dinil Islam, meninggalkan kepercayaan lama mereka, yakni agama Kristen, dan yang kemudian memilih untuk tetap beragama Kristen mendapatkan jaminan perlindungan dan kebebasan beragama dari Rasulullah SAW.
ada Yuhana, ada Uqaidir bin Abdul Malik Al-Kindi dan lain sebagainya, pemimpin-pemimpin mereka yang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada saat itu. Setelah kira-kira 50 hari misi, disebutkan 15 hari perjalanan berangkat, 15 hari perjalanan pulang, 10 hari berada di negeri Tabuk. Atau ada pula ahli sejarah yang mengatakan 10 hari perjalanan berangkat, 10 hari perjalanan pulang, dan tepat 1 bulan dalam misi di Tabuk pada saat itu, memastikan tidak ada bahaya yang mengancam kaum muslimin. Maka Nabi SAW pun pulang kembali ke Madinatul Munawwarah. Disambut beliau dengan gegap gempita oleh Ahlul Madinah. Beberapa riwayat menyebut gambaran sambutan Ahlul Madinah kepada pasukan yang kembali dari Tabuk ini dengan syair yang sangat kita kenal di Indonesia, yaitu syair Tala'al Badru. Tala'al Badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina marhaban ya khairada, atau dalam lafaz lain marhaban ya khairahad, dan lain sebagainya. Profesor Quraisy Shihab termasuk yang menyatakan lafaz sambutan ini muncul pada saat peristiwa perang Tabuk, kembali dari Tabuk, karena Bukit Saniyatul Wada di Madinah itu terletak di sebelah utara kota. Sementara telah banyak para ahli sirah yang juga telah menyebutkan Tala'al Badru alaina sudah disenandungkan oleh Ahlul Madinah ketika Nabi SAW datang pada saat hijrah. Argumentasinya Profesor Quraisy Shihab, ya tadi, karena Saniyatul Wada itu bukitnya di sebelah utara kota Madinah. Kalau Rasulullah SAW datang dari Tabuk masuk akal, tapi kalau datangnya dari Makkah seharusnya bukan dari arah Saniyatul Wada. Syekh Ali Muhammad As-Salabi menyatakan kemungkinan bahwa dia telah disenandungkan oleh penduduk Madinah sejak Rasulullah SAW datang di dalam hijrah. Itu bisa kita simak dari bunyi lafadznya. Jelas itu kebahagiaan orang yang seakan-akan baru pertama kali didatangi. Itu sambutan kalimatnya, itu sambutan untuk sosok yang dirindukan tapi belum pernah ditemui. Telah terbit bulan purnama ke atas kami dari arah Bukit Saniyatul Wada. Kami wajib bersyukur kepada Allah atas hal itu. Selamat datang wahai sebaik-baik da'i, selamat datang wahai sebaik-baik pemberi petunjuk. Atau dalam lafaz yang biasanya masyhur di Indonesia malah mada'a lillahi da'. Sebelum ini belum ada dai yang menyeru kami ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau menurut beliau ya bisa-bisa saja Rasulullah ketika datang dalam hijrah itu memutar kemudian melewati Saniyatul Wada. Karena memang rute hijrah Nabi SAW itu semuanya zigzag dan memutar. Wong pada saat berangkat saja harusnya ke utara malah ke timur. Dari timur harusnya belok ke utara malah belok ke selatan. Habis belok ke selatan harusnya balik ke utara malah belok ke barat. Sampai ke tepian pantai harusnya menyusuri jalan malah zigzag. Motong begitu seterusnya. Sampai nanti tiba Rasulullah SAW di Quba. Nah dari Quba menuju ke kota Al-Madinatul Munawwarah sangat mungkin harus memutar dan kemudian memasukinya melalui wilayah utara. Kenapa? Karena bagian timur dan barat kota Madinah itu pada saat itu banyak kebun-kebun kurma milik orang-orang Yahudi.
Pada saat perang Ahzab nantinya kebun-kebun kurma itu disebutkan akan menjadi pertahanan alami kota Madinah. Kenapa kok kebun-kebun orang Yahudi itu bisa menjadi pertahanan? Karena pagernya tinggi-tinggi, saking pelitnya. Tidak ingin ada satu butir kurma pun diambil orang, sehingga orang-orang Yahudi Madinah itu kalau punya kebun kurma itu diberi pagar-pagar tinggi. Karena banyaknya pagar-pagar tinggi di kebun-kebun kurma milik orang-orang Yahudi yang bersambung-sambung satu dengan yang lain itulah, maka Salman Al-Farisi dengan jelas bisa mengatakan gak mungkin orang Quraisy akan menyerang dari selatan karena perbukitan, gak mungkin juga dari barat dan timur karena banyak kebun-kebun kurma milik orang Yahudi. Sementara kebun-kebun kurma milik orang Yahudi itu semuanya pagarnya tinggi-tinggi, susah kalau mau nyerbu lewat situ dengan pasukan besar. Maka orang-orang Quraisy pasti akan menyerbu dari arah utara, karena arah utara adalah bagian kota Madinah yang terbuka. Jadi kota Madinah ini bentuknya kayak huruf U, di mana bagian selatan berupa perbukitan, bagian timur dan barat berupa kebun-kebun kurma milik orang Yahudi. Sementara bagian yang terbuka adalah bagian dari sebelah utara. Sehingga antum jangan membayangkan penggalian Khandaq itu keliling muter berbentuk huruf O. Tidak. Khandaq itu hanya digali di bagian utara kota Madinah, membentang seperti sebuah busur untuk kemudian melindungi bagian yang terbuka dari kota Madinah. Maka kalau analisisnya Syekh Ali Muhammad As-Salabi, sangat tidak heran dan bukan mustahil kalau Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah pada saat hijrah juga dari arah Saniatul Wada. Itu biasa. Memang itu rute paling mudah daripada dadak nyuwun sewu derek langkung kepada orang-orang Yahudi di kebunnya yang sangat rumit karena benteng-benteng atau kebun-kebun mereka yang berpagar tinggi. Ini sangat masuk akal. Saya cenderung kepada apa yang disampaikan oleh Profesor Ali Muhammad As-Salabi, karena tadi lafadznya Tola al-Badru itu relevan sejak ketika Rasulullah datang dalam hijrah, dan sangat mungkin bahwa memang ketika datang hijrah pun Rasulullah memutar dengan melalui celah bukit Saniatul Wada. Ini yang bisa kita fahami. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW disambut oleh penduduk Madinah dengan gegap gempita, tapi tentu saja ada orang-orang yang harap-harap cemas. Rasulullah sudah pulang dan mereka tercatat sebagai orang-orang yang tidak ikut dalam mobilisasi umum yang bersifat fardu ain yang digalang Nabi SAW untuk berangkat ke Tabuk. Alasan apa kiranya yang akan mereka ajukan kepada Nabi SAW untuk bisa lepas dari sanksi dari Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-96 Allah mengatakan tentang mereka, yahlifuna lakum litardau anhum. Mereka akan bersumpah dengan memakai nama Allah dengan tanpa risih dan tanpa malu, menyebut-nyebut nama Allah dalam sumpah mereka untuk membuatmu dan para sahabatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridha kepada mereka ketika mereka tidak ikut bersama rombongan kalian. Yahlifuna lakum litardau anhum, mereka bersumpah kepada Allah dengan nama Allah untuk meyakinkanmu supaya kamu ridha, rela, tidak marah kepada mereka. Fa in tarda anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Tetapi bahkan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kamu dan para sahabat yang lain ridha kepada mereka karena mereka telah bersumpah dengan nama Allah, karena mereka telah menyampaikan alasan-alasannya, karena mereka telah menyebutkan udzur-udzurnya kepadamu, maka sesungguhnya Allah tidak akan ridha kepada orang-orang yang fasik, kepada orang-orang yang fasik. Jadi Allah
lekatkan sifat kefasikan pada diri orang-orang yang bersumpah dengan nama Allah untuk melepaskan diri mereka dari kemarahan dan sanksi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala sifati tentang mereka. Maka ada sekitar 80 orang di dalam Sirah Ibnu Hisham, riwayat dari Ibnu Ishaq disebutkan ada sekitar 80 orang yang kemudian menghadap Nabi SAW satu demi satu untuk menyampaikan udurnya dan dengan bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW berprinsip nahkumu bidawahir. Ini prinsip pokok di dalam hukum Islam. Salah satunya adalah nahkumu bidawahir. Kita berhukum dengan apa-apa yang tampak. Kita menghukumi itu dengan apa-apa yang tampak, dengan yang zahir, yang terlihat. Tidak boleh menghukumi apa-apa yang bersifat batin, apa-apa yang ada di dalam hati. Itulah kenapa Nabi SAW marah kepada Usamah bin Zaid yang ketika di dalam satu peperangan ada orang yang sudah terdesak kemudian mengucapkan syahadat tetapi tetap dibunuh. Ketika Nabi SAW bertanya, kenapa kau bunuh orang itu? Kata Usamah bin Zaid, karena aku tahu dia sedang berpura-pura saja untuk menyelamatkan nyawanya. Nabi SAW menegur dengan mengatakan, kenapa kau belah dadanya terlebih dahulu, kan kamu lihat hatinya untuk kamu ketahui apakah ucapannya dusta atau benar. Demi Allah wahai Usamah, bukan seperti itu, tetapi kita berhukum dengan apa-apa yang zahir. Kalau sudah syahadat maka terpelihara darahnya, kehormatannya, nyawanya, hartanya, semuanya dari kita. Jadi ada yang disebut sebagai nahkum bidzawahir. Kita berhukum dengan apa-apa yang tampak. Karena berhukum dengan apa-apa yang tampak itu biasanya yang tampak itu ya yang meringankan sebelum jelas suatu bukti yang nyata. Maka dikatakan di dalam fikih Islam lebih baik salah untuk tidak menjatuhkan hukuman daripada salah menjatuhkan hukuman. Daripada klausulnya adalah lebih baik salah dalam bentuk tidak menjatuhkan hukuman daripada salah menjatuhkan hukuman. Ini kaidah penting untuk hakim-hakim ya, untuk yang bertugas dalam soal hukum ya. Di dalam syariat itu hal ini harus diperhatikan betul-betul. Kita berhukum dengan apa-apa yang tampak. Maka sepintas selalu yang namanya syariat Islam itu sangat prosedural dan taat asas. Sehingga kita akan menemukan dalam beberapa kasus, misalnya khalifah sebagai pemilik sah suatu barang bisa kalah di pengadilan oleh orang Yahudi karena dia tidak mampu secara prosedural menegakkan klaimnya. Ada baju besi, seorang Yahudi menyatakan bahwa baju besi itu miliknya dan kemudian diambil oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan Sayyidina Ali sudah jadi khalifah pada saat itu. Hakimnya Hakim Kufah, Shuraih, Al-Qadhi Shuraih. Ketika kemudian diadili, maka si penuduh mendatangkan bukti. Buktinya adalah dia sangat mengenali baju besi tersebut dengan detail-detailnya sampai ke bagian dalam di mana cacatnya macam-macam. Maka itu menjadi bukti bahwa klaimnya benar. Maka sebagai yang tertuduh, Sayyidina Ali harus mempertahankan diri dengan
mengajukan saksi. Karena dia juga mengklaim itu adalah miliknya, dia juga harus mengajukan saksi. Sayyidina Ali tidak punya saksi kecuali Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma. Maka hakim memutuskan saksi Anda tidak sah. Kenapa? Karena ada hubungan darah. Anak pasti belain bapaknya. Jadi kesaksian putra-putra Anda itu tidak diterima oleh pengadilan. Oh, bagaimana kalau begitu aku harus bersumpah dengan nama Allah bahwa itu memang milikku. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tidak, sumpah Anda juga tidak bisa diterima oleh pengadilan ini. Maka dengan berbagai hal akhirnya Suraih memutuskan baju besi ini milik orang Yahudi ini. Sayyidina Ali ridha pada keputusan pengadilan. Yang ajaib, si Yahudi kemudian mengatakan, demi Allah, pengadilan macam apa ini? Kenapa kamu katakan begitu? Aku melawan seorang khalifah, tapi pengadilan yang hakimnya ditunjuk oleh khalifah memenangkan aku. Sungguh ini sebuah hal yang menakjubkan. Maka kemudian si Yahudi ini mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sayyidina tersenyum. Kemudian, jadi bagaimana dengan baju besi itu? Ini baju besi memang sudah menjadi milikmu, wahai Amirul Mukminin. Silahkan ambil hakmu. Maka Sayyidina Ali mengatakan, maka aku mensedekahkannya, menghadiahkannya kepadamu karena keislamanmu dan engkau telah menjadi saudaraku. Jadi prosedural. Termasuk misalnya pengadilan soal zina. Ya memang tetap harus menghadirkan 4 saksi. 4 saksi yang melihat bagaimana peristiwanya terjadi. Bahkan beberapa mazhab kukuh dengan persyaratan saksi-saksi itu pun harus melihat bagaimana timba masuk ke dalam sumur. Timba zaman dulu itu bukan yang pakai tali ya, tapi pakai senggot, pakai apa? Batang bambu yang panjang itu. Nah itu, dia harus melihat bagaimana timba masuk ke dalam sumur. Jadi kalau melihat hanya berbaring jejer tidak masuk. Itu saya lihat di tempat tidur berbaring jejer, belum menjadi absah kesaksiannya. Kok prosedural sekali seperti itu? Ya memang seperti itu. Dan kalau kemudian dia menuntutnya ke pengadilan, kok kemudian dia tidak bisa menghadirkan saksi-saksi seperti yang disyaratkan, justru dia dapat hukuman takzir atau peringatan berupa dicambuk 80 kali dan kesaksiannya tidak diterima. Karena dia dianggap menuduh orang baik-baik melakukan perzinaan yang disebut sebagai kasus qadzaf. Ya memang harus prosedural seperti itu. Supaya tidak bermudah-mudah menjatuhkan suatu sanksi. Jadi salah tidak menghukum itu lebih baik daripada salah dalam menghukum. Nahnu nahkumu bid dawahir. Karena Rasulullah berprinsip dan meneguhkan sunnah ini, berhukum dengan apa yang tampak. Kalau sudah bersumpah menggunakan nama Allah, menyatakan bahwa dia punya udzur, ya rumahnya nggak ada yang jaga, kurmanya nggak ada yang manen, macam-macam, segala alasan itu karena dengan asma Allah, maka Rasulullah terima. 80 orang ini semuanya diterima permohonan maafnya dan sumpahnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kemudian terjadi pada saat itu. Nah, dari sebada 80 orang tersebut ada beberapa sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang dipimpin oleh seorang sahabat yang bernama Abu Lubabah.
Abu Lubabah ini juga tidak mengikuti perang Tabuk bersama teman-temannya. Mereka masing-masing punya uzur, tetapi mereka malu untuk menyampaikannya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka takut apa yang hendak mereka sampaikan sebagai uzur tidak diterima oleh Allah dan Rasulnya. Maka Abu Lubabah dan teman-temannya ini mengikat diri mereka di tiang-tiang Masjid Nabawi. Abu Lubabah dan teman-temannya ini kemudian mengikat tubuh mereka di tiang-tiang Masjid Nabawi dan kemudian menyatakan, kami tidak akan melepaskan ikatan-ikatan kami ini sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskannya dari kami. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, aku tidak akan melepaskan ikatan kalian sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan keputusan tentang diri kalian. Maka inilah para sahabat yang mulia ini, Sayyidina Abu Lubabah dan teman-temannya, mereka dengan istiqomah mengikatkan diri mereka di tiang Masjid Nabawi, menghukum diri mereka sendiri, melakukan proses muaqabah karena mereka memang tidak turut serta di dalam perang Tabuk tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya tentang mereka. Wa akharuna tarafu bidzunubihim wa khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan orang-orang lain yang tidak ikut di dalam ekspedisi perang Tabuk tersebut dari kalangan sahabat-sahabat yang ada di kota Madinah, ya'tarafu bidzunubihim, mereka mengakui dosa-dosanya. Mereka mengakui dosa-dosanya. Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an. Mereka telah mencampur adukkan amal-amal salehnya dengan amal-amal buruknya. Mencampur adukkan antara ketaatannya dengan kemaksiatannya. Mencampur adukkan antara amal baiknya dengan amal buruknya. Asallahu ayyatuba alaihim, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima taubat mereka. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitu ayat ini diturunkan, maka Nabi SAW bergegas menemui mereka dan melepaskan ikatan-ikatan mereka, sehingga mereka pun sujud syukur mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka pun pulang ke rumahnya. Tidak lama kemudian setelah mereka pulang ke rumahnya, mereka datang lagi ke masjid dengan membawa harta-hartanya yang ada di rumahnya. Diserahkanlah harta-harta itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, inilah harta-harta kami, mudah-mudahan bisa menebus kesalahan-kesalahan kami, pergunakanlah ia di jalan Allah. Ini yang dikatakan orang-orang tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, sungguhnya aku tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil harta-harta kalian sama sekali. Lalu Nabi SAW pun pulang ke rumah beliau, sedangkan orang-orang ini sedih karena harta mereka tidak diterima, sehingga mereka tetap berada di masjid berdoa, mudah-mudahan Allah berkenan menerima apa yang mereka infakkan. Tidak lama kemudian Nabi SAW keluar dari rumahnya dan masuk ke masjid kembali karena telah turun ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke 102 dari surat Taubah,
yang kemudian menjadi dalil tentang zakat mal. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Turun ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan khudh, ambillah min amwalihim, dari sebagian harta-harta mereka, shadaqatan, sebagai suatu bentuk sedekah, tutahhiruhum, untuk membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan mereka dengan harta-harta itu. Ambillah dari harta mereka satu bentuk sedekah untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengan harta tersebut. Wasalli alaihim, dan berdoalah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mereka. Inna salataka sakanul lahum, karena sesungguhnya doamu akan menjadi ketentraman di dalam hati mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentang sahabat Abu Lubabah dan kawan-kawan yang membawa hartanya ke masjid untuk diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dipergunakan fi sabilillah, untuk menebus rasa bersalah mereka, untuk menjadi muaqabah, hukuman bagi mereka di dalam kesalahannya ini. Maka ternyata Allah berkenan menerima, karena mereka ketika ditolak oleh Nabi SAW tetap di masjid, galau, berdoa kepada Allah, memohon supaya Allah mau menerima harta mereka, yang dengan itu akan menjadi ketentraman bagi mereka, menebus dosa mereka, membuat Allah mau mengampuni mereka. Maka dikatakan di sini shadaqatan, satu bentuk sedekah. Kata sedekah artinya membenarkan, sadaqah, membenarkan. Maka bukti dari benarnya iman seseorang diantaranya adalah kerelaannya untuk melepas sebagian hartanya menjadi sedekah. Tutahhiruhum, untuk mensucikan, untuk membersihkan mereka dari dosa-dosanya. Wa tuzakkihim, dan mensucikan hati mereka dari penyakit-penyakitnya. Biha, dengan mengeluarkan harta tersebut. Ini hal penting yang harus kita selalu pegang dalam perkara mengeluarkan harta kita dalam bentuk sedekah, yaitu dengan niat untuk mensucikan diri kita dari dosa, membersihkan diri kita dari berbagai penyakit-penyakit di hati kita. Inilah niat yang akan diterima di sisi Allah. Jangan sampai orang memberi merasa menjadi orang yang lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, lebih kaya, lebih jaya, lebih sukses dibandingkan yang diberi. Kenapa? Karena apalagi kalau itu bentuknya zakat. Zakat itu memang bukan hak kita, dia dikeluarkan. Jadi tidak ada hak untuk berbangga-bangga dalam soal mengeluarkan zakat. Juga yang sebentar lagi dalam soal kurban, karena itu memang kewajiban bagi kita. Apa yang perlu dikagumi, diherani, ditakjubi, dipuji, dianggap lebih dari suatu hal yang sebenarnya sudah kewajiban. Jadi perasaan semacam ini yang harus ditepis, karena yang harus ada adalah ketika melepas harta ada keinginan untuk mensucikan diri dari dosa-dosa dan dari penyakit-penyakit hati. Itu yang akan menjadi kebaikan besarnya. Maka kepada yang menerima pun kita tidak boleh memandang rendah, memandang bahwa kita telah memberi jasa dan dia telah mendapatkan manfaat. Karena apa? Karena itu memang haknya. Wah, tapi kan ada al-yadul ulya khairum min yadi sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.
Itu hadis ini tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah jangan dimaknai yang memberi lebih baik daripada yang menerima, bukan. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, terjemah yang tepat adalah yang memberi lebih baik daripada yang meminta, bukan yang menerima. Faham ya? Menerima itu kalau haknya tidak ada kehinaan sama sekali. Tapi kalau meminta, apalagi meminta yang bukan haknya, itulah yang rendah, itulah yang hina. Jadi kata al-yadu sufla itu bukan penerima, tetapi peminta-minta. Ini yang kadang-kadang di kita kepedean. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka terimalah di situ. Tangannya di atas kemudian melihat dengan rendah kepada orang-orang yang menerima. Padahal orang yang menerima itu tidak hina, tidak rendah, apalagi kalau mereka tidak meminta-minta. Memang itu haknya mereka, mereka menerima. Itu tidak hina. Yang hina adalah yang meminta-minta. Itulah yang disebut sebagai tangan di bawah. Makanya kalau mengambil yang menjadi hak kita itu kadang-kadang perlu, jangan tangan di bawah. Saya mau ngambil hak saya. Karena ini bukan tangan di bawah, ini tangan di atas tetap. Ini contoh. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Untuk kemudian mensucikan, membersihkan. Ini tujuan kita ketika melepas harta. Jadi kita bahagia bukan karena merasa berjasa, memberi manfaat kepada orang, tapi kita lebih berbahagia karena kita ingin disucikan, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasalli alaihim, dan jangan lupa untuk mendoakan mereka. Orang yang melepas hartanya itu, kalau antum yang diberikan amanah menjadi amilnya, katakanlah begitu, maka mendoakan itu termasuk kewajiban. Karena di sini fi'il amr. Dalam kaidah fikih, semua fi'il amr dalam Al-Qur'an mengikat sebagai sebuah kewajiban. Wasalli alaihim, dan doakanlah mereka. Maka kalau menjadi panitia penerima zakat, menjadi panitia penerima infak, penerima sedekah, penerima hibah, penerima wakaf, penerima berbagai bentuk amal soleh, itu terikat kewajiban. Jangan lupa untuk mendoakan orang yang telah memberikan hartanya untuk dimanfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Doakan. Inna salataka sakanun lahum, karena memang kalau kita doakan tambah tentrem, ngelepas hartanya itu tambah lapang gitu ya. Nanti tidak lagi awal. Di antara doa yang dicontohkan Nabi SAW ketika menerima hartanya Abdurrahman bin Auf, beliau mengatakan, ajarakallahu fima anfaqta wa barakalaka fima abqaita. Doanya Nabi SAW ketika Abdurrahman bin Auf meletakkan infaknya di pangkuan beliau SAW. Ajarakallahu fima anfaqta, semoga Allah memberikan pahala sempurna kepadamu dalam apa yang engkau infakkan. Wa barakalaka fima abqaita, dan semoga Allah memberkahi apa-apa yang kau simpan di rumah. Jadi yang didoakan bukan cuma yang diberikan, tapi yang di rumahnya juga didoakan. Kita kadang-kadang cuma mendoakan yang diberikan. Jazakumullah khairan ya Pak, semoga menjadi manfaat barokah gitu. Nah, ini kurang. Yang didoakan bukan hanya yang diserahkan kepada kita selaku amil, tetapi juga yang dia simpan di rumahnya itu harus didoakan, gitu ya. Dicontohkan oleh Nabi SAW di sini, inilah yang menjadi sakanul lahum, ketentraman bagi mereka. Jadi yang diinfakkan juga didoakan, yang disimpan di rumah juga didoakan. Nah, ini kadang-kadang yang panitianya karena tidak membaca dengan utuh hadis Nabi mendoakan Abdurrahman bin Auf ini, yang didoakan hanya yang diterima, yang didoakan hanya yang kemudian didapat sebagai infak atau sedekah atau wakaf atau hibahnya, tetapi tidak mendoakan yang dia simpan di rumah. Wah, ini kurang sempurna ya. Jadi itu kita kalau bisa standarnya ya tadi, mendoakan sampai yang dia simpan di rumah pun didoakan, sehingga itu menjadi ketentraman. Jadi besok lagi datang lagi ngasih lagi itu enak. Karena apa? Wah, yang di rumah saya juga didoakan, tambah barokah untuk keluarga, untuk seluruh ya
anak istri saya, itu akan menjadi sebuah ketentraman yang luar biasa bagi mereka. Inna salataka sakanul lahum, karena memang doamu wahai Rasulullah SAW untuk mereka itu akan menjadi ketentraman, ya, ketenangan sesudah tadi mereka bertaubat kepada Allah sampai menghukum diri, ngikat diri, taubatnya diterima, lalu mereka menyerahkan hartanya diterima oleh Allah, mereka tambah senang, tambah tentrem dengan didoakan. Itu kesempurnaan dari, ya, pertobatan mereka. Nah, ini ayat berikutnya menarik. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqat wa annallaha huwa tawwabur rahim. Apakah mereka tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Dia itu zat yang maha menerima taubat dari hamba-hambanya dan berkenan mengambil dari mereka sedekah. Jadi Allah itu mau dikasih sedekah oleh hamba-hambanya. Dia berkenan untuk menerima sedekah dari hamba-hambanya, ya, berupa qardan hasanan, sebagai pinjaman yang baik di sisi Allah, yang Allah akan memberikan pahala yang berlipat dan ganti yang jauh lebih baik daripada apa yang mereka nafkahkan itu. Jadi Allah itu maha menerima taubat dan mau menerima sedekah pemberian dari orang-orang yang pernah berdosa kepadanya. Jangan sampai orang yang kemudian pernah berdosa kepadanya, ketika dia bertobat lalu kemudian akan mengeluarkan infaknya, sedekahnya itu, kemudian merasa apa pantas saya memberi kepada Allah. Ternyata Allah menerima dari mereka. Dan ini menjadi satu sunnah hasanah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rekan-rekan sekalian. Di antara penyempurna taubat adalah bersedekah. Jadi kalau kita merasa memiliki satu dosa, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita beristighfar dan bertaubat mohon ampunan Allah untuk hal tersebut, lengkapi, sempurnakan dengan sedekah. Ya, ketika dilengkapi, disempurnakan dengan sedekah, maka kita akan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala maha menerima taubat, tetapi juga sekaligus berkenan menerima sedekah dari hamba-hamba yang pernah berdosa tersebut. Wa annallaha huwat tawwabur rahim, dan sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat lagi maha penyayang. Masya Allah, sifat yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maha menerima taubat dan maha penyayang, sehingga orang yang bertobat itu lebih disayang Allah daripada orang yang tidak pernah berdosa. Orang yang bertobat itu lebih disayang Allah, dicintai Allah daripada orang yang tidak pernah berdosa. Ada banyak dalil yang sudah pernah kita ceritakan di sini tentang hal tersebut. Inilah taubat. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya, bergaulah dengan orang-orang at-taibin yang bertobat. Karena at-taibun, orang-orang yang bertobat itu, ya, hati mereka lembut, lunak seperti susu, ya, mudah menerima kebenaran, mudah menampung kebenaran, mudah menyampaikan kebenaran, terasa bobotnya ketika menyampaikan kebenaran. Itulah orang-orang yang bertaubat. Jadi mereka memiliki keistimewaan khusus. Dan Allah maha memberi taubat, menerima taubat, dan maha penyayang. Kalau sudah bertobat, bahkan lebih disayang daripada orang yang tidak pernah berdosa. Masya Allah. Ini tentang Abu Lubabah dan kawan-kawannya. Ada satu golongan lagi yang disebutkan oleh Al-Quran, tidak termasuk 80 orang yang mengajukan udzur lalu diterima, tidak pula termasuk orang-orang yang mengikat dirinya di dalam Masjid Nabawi di tiang-tiangnya, ya, demonstratif seperti itu. Tapi 3 orang ini menunda menghadap Nabi SAW sampai semua yang berurusan dengan ini beres, baru mereka hendak menghadap untuk
mengakui kesalahannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sangat panjang, diceritakan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, bisa kita baca di dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, tentang bab taubat, di mana Ka'ab bin Malik menceritakan, tidak pernah aku ketinggalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap peperangan yang beliau pimpin, kecuali pada saat perang Tabuk. Dan bahkan pada perang Tabuk itu aku sudah mempersiapkan semua perbekalan, kendaraan, dan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sungguh demi Allah, ya, aku telah diserang penyakit malas, sehingga ketika kemudian ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah hendak berangkat, di dalam diriku muncul perasaan pastilah Rasulullah ngecamp terlebih dahulu di luar kota Madinah 2 atau 3 hari, biasa untuk berkoordinasi dan menunggu orang-orang yang belum bergabung sampai semua bergabung, baru beliau berangkat. Maka aku tunda, besok nggak apa-apa ini gabung. Dan aku bernyaman-nyaman di rumahku di saat cuaca yang memang sangat panas tersebut. Ya, kemudian datanglah hari berikutnya dan aku masih bermalas-malasan pula, tidak bergegas menyusul Nabi SAW sampai ke hari ketiga. Aku keluar dari rumahku untuk memeriksa apakah Rasulullah ngecamp di luar kota Madinah ataukah tidak. Sampai di lokasi yang biasanya Rasulullah ngecamp di situ, ternyata tidak ada bekas-bekas bahwa beliau ngecamp. Jadi beliau langsung bergerak, tidak melakukan koordinasi dengan ngecamp di luar kota Madinah terlebih dahulu. Maka menjadilah aku dibisiki lagi ya sifat malas, yaitu dengan mengatakan kalaupun kau susul tidak akan tersusul. Sehingga kemudian pulang ke rumahlah dia dalam keadaan menyesali dan merutuki dirinya sendiri, tapi tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, dalam keadaan itu kata Ka'ab bin Malik, aku mengelilingi kota Madinah, demi Allah aku tidak menjumpai kecuali perempuan, anak-anak, orang jumpo dan sakit yang punya udzur. Kalau itu muda dan sehat, maka pastilah itu orang-orang munafik yang sudah disebutkan sifat-sifatnya oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka celakalah aku ya, ditinggal Rasulullah SAW 50 hari perang Tabuk. Itu adalah hari-hari yang paling terasa menyiksa bagiku, karena di Madinah tidak ketemu dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Satu-satunya yang kemudian dijumpai memimpin kota Madinah hanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang kemudian memang ditinggal Rasulullah untuk memimpin Madinah. Dengan di awalnya tentu Sayyidina Ali protes keras, kok saya, teganya engkau ya Rasulullah, engkau pergi berjihad bersama para lelaki, kau tinggalkan aku bersama anak-anak, perempuan dan para jompo. Ya coba bayangkan ya, kadang-kadang tugas itu diberikan untuk menguji ya seseorang itu memang yang tidak sesuai dengan kesukaannya. Sayyidina Ali disuruh perang, maju paling depan. Tapi untuk menguji ya loyalitas dan kepemimpinan, ditugasi di perkara yang dia nggak seneng gitu. Anak kan perang seneng, tapi kalau disuruh di Medina nungguin ibu-ibu, simbah-simbah gitu ya, jumpo-jumpo, manula-manula yang sakit-sakit, plus orang-orang munafik, mesti orang seneng gitu. Mesti itu bukan, wah enggak saya banget gitu ya. Yang saya banget itu ya kalau Sayyidina Ali di garis depan ya, di barisan paling depan mimpin perang, itu Sayyidina Ali banget. Tapi disuruh mimpin kota Madinah, wah itu berat sekali. Ini juga ustadz-ustadz itu kalau menghukum santri dipikir dulu, dilihat, memang santrinya senang push up kok disuruh push up. Bukan jadi hukuman, itu hobi namanya. Kalau dia senangnya push up, jangan dihukum push up, dihukum suruh nyalin surat Al-Baqarah misalnya gitu. Wah itu baru hukuman betul itu.
Tapi yang suka nulis khat ya jangan dihukum nulis surat Al-Fatihah. Wong dia memang senangnya nulis khat gitu ya. Yang senangnya nulis khat ya dihukumnya untuk apa misalnya tadi push up gitu. Boleh. Nah, itu memang senangnya ngapal ke Quran ya kok dihukumnya menghafalkan ayat ya masuk gitu. Itu bukan hukuman, itu hobi namanya gitu. Jadi nguji loyalitas seperti ini nih. Yang ditemui Ka'ab bin Malik seperti itu. Berat sekali. Maka ketika Nabi SAW kembali, Ka'ab bin Malik sempat kepikir, lah iya saya ini orang yang kalau ngomong semua orang percaya. Saya membual apapun kata Ka'ab bin Malik, maka hujah saya, argumentasi saya, alasan saya itu pasti diterima orang. Saya pasti bisa meyakinkan siapapun kalau saya sudah ngomong, itu orangnya pasti percaya kepada saya. Ini kalau jadi marketing cepat closing itu. Ka'ab bin Malik memang punya keterampilan itu. Nah, ngomong itu meyakinkan. Kalau bicara itu sangat meyakinkan. Tapi Ka'ab bin Malik merasa sia-sia kalau saya sudah bikin alasan yang sangat meyakinkan dan Rasulullah percaya, tapi ternyata Allah tidak menerima hal itu, lalu Allah menurunkan ayatnya membongkar kedustaan saya, habis saya. Itu yang dipikirkan oleh Ka'ab bin Malik. Bisa saya kalau meyakinkan Rasulullah ini bisa, masih manusia, masih bisa saya yakinkan. Tetapi kalau Allah, nah itu yang dia ingat. Nek kemudian Allah tidak ridho dengan alasan saya, terus kemudian diwelehke ya bahasa Jawanya, kemudian dibongkar semua apa yang kemudian saya katakan itu dengan ayat-ayat Quran, celaka, jadi monumen sepanjang zaman. Apa yang kemudian menjadi kejahatan saya akan menjadi monumen sepanjang zaman karena Quran berlaku sampai hari kiamat. Wih, celaka kalau begitu. Maka ketika menghadap Nabi SAW, Ka'ab bin Malik nunduk. Rasulullah bertanya, wahai Ka'ab, kenapa kamu tidak ikut, tidak berangkat? Pada saat Nabi SAW itu ngecamp di salah satu perjalanan di hari kesekian, itu beliau sempat nanyain apa yang dilakukan Ka'ab bin Malik, kenapa dia tidak bersama dengan kita. Ada seorang sahabat Ansor mengatakan, wah Ka'ab biasa ya Rasulullah, dia itu kalau sudah mengagumi baju burdahnya itu, baju jubah yang bagus yang dimilikinya itu, wah itu hobinya ya cuma ngeliatin itu. Ini komentar seorang sahabat Ansor, karena memang Ka'ab bin Malik itu suka pakai baju bagus, dan itu tidak tercela, karena suka pakai baju bagus itu tidak termasuk kesombongan. Yang termasuk kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi Ka'ab bin Malik itu orangnya trendy, seneng gak pakai baju bagus. Makanya orang ini, sahabat Ansor ini, ketika Rasulullah tanya apa yang lakukan Ka'ab bin Malik, paling cuma mandangin bajunya, ngagumin bajunya. Ini yang dikatakan oleh sahabat Ansor ini. Lalu berdirilah Sayyidina Mu'ad bin Jabal, sahabat Nabi SAW yang tulus. Beliau mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, celakalah engkau yang bicara. Demi Allah ya Rasulullah, kami tidak mengenal dari Ka'ab dalam soal-soal agama kecuali kebaikan. Kalau antum punya kawan antum sedang dijatuhkan orang lain dan antum tahu betul bahwa dia orang baik, bela. Jangan diem. Ini kehormatan orang mukmin itu haram. Kita tahu benar orang ini, Ka'ab bin Malik itu nggak mungkin seperti itu. Kok ada orang ngomong dia di rumah mandangin baju sampai nggak berangkat bersama Rasulullah SAW. Mu'ad bin Jabal muntab, nggak mungkin. Demi Allah kami tidak mengenal dari Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan. Itu menunjukkan pembelaan kepada sesama mukmin, husnudzan kepada sesama mukmin. Itu yang dilakukan Mu'ad bin Jabal. Nah, ini Ka'ab bin Malik, ya Rasulullah, saya tidak punya alasan. Begitu Ka'ab bin Malik mengatakan saya tidak punya alasan, maka Nabi SAW memalingkan wajahnya. Dan beliau bersabda, pulanglah sampai Allah menetapkan keputusannya untukmu. Pulanglah sampai Allah
menetapkan keputusannya untuk. Pulang itu galau lagi. Ka'ab bin Malik sempat galau. Apa saya tak menghadap lagi terus saya sampaikan, enggak gitu ya Rasulullah, sebenarnya saya ada alasan kok. Sempat kepikir. Tapi dia kemudian bertanya kepada orang-orang. Ketika dia ditanya, bagaimana dengan dirimu, kenapa engkau pulang dalam keadaan lemes lesu? Karena Rasulullah berkata kepadaku, pulanglah sampai Allah mendatangkan keputusannya untukmu. Adakah orang yang seperti aku? Adakah orang yang juga oleh Rasulullah disuruh pulang, tunggu keputusan Allah? Maka dijawab, ada dua orang lagi yang sama dengan dirimu. Siapa itu? Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi'. Jadi ada trio di sini, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi'. Mereka pulang ke rumahnya dan mulai hari itu Rasulullah mengumumkan agar terhadap tiga orang ini dikucilkan. Kalau salam nggak perlu dijawab, kalau menyapa nggak perlu digagas, biarkan, diamkan, karena menanti keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi' hatinya terlalu lembut sehingga mereka tidak melakukan apapun kecuali diam di rumahnya dan nangis sepanjang hari. Jadi Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi', kata Ka'ab bin Malik, itu di rumah terus nangis sepanjang hari. Kata Ka'ab bin Malik, kalau saya ya tetap tak tekati, yuk ke masjid, ke pasar, yuk ke pasar, kemana yuk kemana. Saya tidak peduli orang-orang tidak menjawab salam saya, orang-orang tidak mau bertegur sapa dengan saya. Ya meskipun lama-lama akhirnya makin nyesek. Karena ketika sholat ke masjid dia ngambil saf terdepan dekat pengimaman. Rasulullah selesai ngimami, dia mengucapkan salam. Rasulullah memalingkan wajah. Dia cari wajah Rasulullah, dia perhatikan apakah bibir Rasulullah bergerak untuk menjawab salamnya. Gak ketemu tanda-tandanya. Makin berat rasanya gitu. Teman-temannya juga begitu, semua kemudian menjauh. Di pasar ketika dia berbelanja, dia berbicara tidak ditanggapi, sehingga dia akhirnya hanya nunjuk, kemudian menyerahkan uang, dan begitu seterusnya. Sampai suatu hari dia merasa sangat senep di dalam hati, pegel dalam hatinya. Maka dia memanjat pagar tetangganya yang juga sepupunya, yang juga paling disayanginya, ngerti sejak kecil, teman masa kecil sampai dewasa juga satu geng, CS Pol kata orang Jawa. Namanya Abu Qatadah, putra pamanku katanya. Dialah orang yang paling mengerti tentang diriku, dia yang paling mengenal aku dari semua orang Madinah. Aku naik ke pagarnya, kemudian aku berteriak, "Assalamualaikum." Tidak dijawab. Berulang-ulang salam tidak dijawab. Kemudian dia pun berteriak, "Wahai Abu Qatadah, bukankah engkau tahu dan engkaulah yang paling tahu bahwa aku ini orang yang mencintai Allah dan Rasulnya?" Sampai kain bersumpahlah Ka'ab, "Demi Allah, aku adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, bukankah engkau mengetahuinya?" Sampai 3 kali Abu Qatadah tetap diam. Dan akhirnya Abu Qatadah mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui hal itu. Lemes Ka'ab bin Malik, seakan merosot dari pagar yang dipanjatnya itu. Coba bayangkan, orang yang paling jenengan percaya, orang yang paling dekat, paling akrab, paling mengerti, pun tidak bisa membenarkan klaimnya bahwa dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Berat sekali. Berapa lama totalnya Ka'ab bin Malik mengalami masa penghukuman itu? Sama dengan waktu yang digunakan Rasulullah SAW untuk berangkat dan pulang dari Tabuk, 50 hari.
Tetapi nggak ada vonisnya. Antum kalau ada vonisnya enak. Kamu divonis dikucilkan selama 50 hari. Kan bisa ngitung. Masih 20, 19, kurang 4, kurang 3. Itu kan masih bisa ngitung. Sehingga antum masih punya harapan. Antum masih punya, wah tenang, tinggal 4 hari lagi nanti sudah bebas. Itu karena ada vonisnya. Sementara hukumannya Ka'ab bin Malik tidak ditentukan vonisnya. Dia tidak tahu sampai kapan akan dibegitukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Nggak tahu. Tekan kapan itu nggak tahu. Bahkan di hari ke-40 tiba-tiba ada orang datang kepada Ka'ab bin Malik. Wahai Ka'ab bin Malik, terimalah perintah Rasulullah SAW. Hendaklah engkau tidak mendekati sama sekali kepada istrimu. Kaget Ka'ab bin Malik. Jadi bagaimana? Aku ceraikan atau bagaimana? Rodo emosi itu tanya. Kok tidak boleh mendekati istri itu, diceraikan apa gimana? Enggak, cuma tidak boleh mendekati. Ya, sudah kalau begitu aku pulangkan dia ke rumah bapaknya gitu. Akhirnya istrinya ini dipulangkan ke rumah bapaknya. Satu-satunya yang bisa mengajukan udzur waktu itu Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah itu sudah sepuh, maka istrinya menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Hilal bin Umayyah sudah tua dan dia tidak punya pelayan untuk mengurusi kebutuhannya. Maka aku minta izin untuk tetap bisa mengurusinya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada istrinya Hilal bin Umayyah ini, tetapi engkau tidak boleh didekati dan disentuh oleh dia. Istrinya Hilal bin Umayyah ini juga ada lucunya karena mengatakan, tenang ya Rasulullah, sudah lama dia tidak menyentuhku sama sekali gitu. Ya, memang sudah tidak mampu udah tidak berminat sama sekali. Jadi aku cuma mengurusi makannya, minumnya, apa yang kemudian dia butuhkan. Soal itu sama sekali tidak. Orang-orang kemudian datang. Ada orang yang datang kepada Ka'ab bin Malik. Ka'ab, itu Hilal bin Umayyah dapat dispensasi, istrinya boleh ngurusin. Kamu kan juga nggak ada yang ngurusin di rumah. Kamu kan nggak ada yang ngurusin di rumah, kasihan kamu ini. Coba minta dispensasi supaya istrimu tetap bisa ngurusin dirimu. Nah, ini jadi bujangan dadaan. Oh, bujangan dadaan itu lebih berat daripada bujangan asli. Tiba-tiba sudah terbiasa ya hidup bersama istri kemudian pisah. Wah, itu jauh lebih berat daripada yang tidak punya istri sama sekali. Ka'ab bin Malik mengatakan, tidak demi Allah. Mulai hari itu sampai karena nggak mampu ngurusi rumah, Ka'ab bin Malik itu milih bikin kemah di atas Gunung Salak, ya. Makan ya cuma apa yang biasa dia beli, bisa dibeli di pasar. Nggak masak, nggak ngopo, nggak ngurusin rumah. Bingung ngurusin rumah. Kenapa? Biasanya istrinya yang ngurusin. Ditinggali istrinya itu betul-betul stressful di rumah, nggak bisa. Akhirnya dia naik ke gunung, kemudian bikin kemah di situ. Sampai sebegitunya. Nama gunungnya itu Gunung Salak. Ada yang membaca Sila, ada yang membaca Salak. Nah, kalau Gunung Salak tapi bukan yang dekat Bogor. Di Gunung Salak itu dia kemudian berkemah di situ. Nunggu. Dalam masa ketika dia nunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala itu, ternyata suatu hari ketika dia sedang belanja di pasar, ada orang-orang yang teriak-teriak, mana yang namanya Ka'ab bin Malik? Mana yang namanya Ka'ab bin Malik? Nah, akhirnya kemudian ini orangnya orang Nabati. Nabati itu berarti orang Nabatean. Orang Nabatean itu orang Jordania, itu yang ada pemukiman Petra dan lain sebagainya, itu orang-orang Nabatean. Itu disebut dalam hadisnya itu orang-orang Nabati. Orang Nabati ini membawa surat dari Raja Ghassan, kemudian diberikan kepada Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik gak berani buka di pasar, dia bawa pulang ke perkemahannya. Malam-malam sambil nyalain api unggun dia baca suratnya. Amma ba'du, kami telah mendengar bagaimana sahabatmu itu, yaitu Rasulullah SAW, telah memperlakukanmu dengan tega, mengucilkanmu dan membiarkanmu, padahal kami tahu engkau adalah orang Arab yang istimewa, yang memiliki kemampuan yang sangat hebat. Ka'ab bin Malik itu penyair, diplomat, tadi nek ngomong pinter, nek jadi marketing langsung closing itu tadi ya. Maka silahkan datang kepada kami,
maka engkau akan dimuliakan dan kami memiliki kedudukan tinggi di sisi Kaisar Romawi. Maksudnya mau direkomendasikan kepada Kaisar Romawi untuk dapat jabatan setinggi-tingginya. Nah, itu surat itu kalau jenengan gimana? Lagi dikucilkan sama teman-teman, jak ngomong duwe ora gelem, salam ora dijawab, mesem ora dibales gitu ya. Di kampungnya kemudian ada tawaran dapat jabatan tinggi di negara lain. Kan berang-berang bawa tongkat, berangkat kan gitu. Kalau kita. Nah, Ka'ab bin Malik menyadari inilah bala yang sebenarnya, kata dia. Kalau saya sampai ikuti rayuan surat ini, inilah bencana yang sebenarnya bagi saya. Surat itu kemudian dibakar, dimasukkan ke dalam perapian. Kalau kita kan berharap ya, aku kemarin sudah masukin surat Raja Gasan ke dalam perapian. Mbok ya besok pagi itu tobatku diterima gitu. Ya Allah, engkau maha tahu itu suratnya Raja Gasan sudah tak buang. Tapi masih nunggu berapa hari kemudian. Sampai berapa hari kemudian datang utusan. Nabi SAW berteriak-teriak, wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah di hari yang terbaik setelah engkau dilahirkan ibumu. Begitu mendengar kalimat itu, Ka'ab bin Malik tahu sudah turun ayat menerima taubatnya, maka kemudian beliau pun sujud syukur. Sujud syukur, saking senengnya ya, maka nggak ngitung-ngitung, kan dia penggemar baju bagus ya, bajunya itu langsung dilepas, pakaian atasnya Ka'ab bin Malik ini yang bagus ini langsung dilepas, diberikan kepada yang datang membawa kabar gembira. Aku enggak punya apa-apa Kang, makasih ya, sudah dikasih tahu ini bajuku PN. Terus habis itu dia bingung, aku mau menghadap Rasulullah pakai apa ya? Bajunya sudah habis. Jadi selama 50 harian itu baju-baju bagusnya dia jual untuk memenuhi kebutuhan. Ini Ka'ab bin Malik pada hari tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran apa yang dirasakan pada saat itu oleh Ka'ab bin Malik ya. Di mana Allah gambarkan di dalam ayat ke-118 dari surat At-Taubah. Wa 'ala salasati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ard bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Dan atas 3 orang yang telah ditangguhkan keputusan untuk menerima taubat mereka sampai bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan telah terasa sempit bagi mereka jiwa mereka sendiri, dan mereka telah meyakini bahwa tidak ada tempat berlindung dari Allah Subhanahu wa taala kecuali kepadanya. Tidak ada tempat untuk lari dari Allah Subhanahu wa taala kecuali kepadanya. Maka Allah pun menerima taubat mereka, dan sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat lagi maha penyayang. Maka Ka'ab bin Malik bergegas menghadap kepada Nabi SAW dengan memakai baju pinjaman tadi. Kata Ka'ab bin Malik, orang-orang pun menyambutku dan aku tidak akan pernah melupakan Tolhah bin Ubaidillah, karena dialah orang muhajirin pertama yang berdiri untuk menyambutku. Yang lain maksudnya muhajirinya rodok ya biasa-biasa wae, tapi ini istimewa. Tolhah bin Ubaidillah langsung menyambutnya dan memeluknya. Kemudian menghadaplah dia kepada Nabi SAW, dan Rasulullah tersenyum berseri-seri mengatakan, wahai Ka'ab, berbahagialah hari yang terbaik setelah engkau dilahirkan oleh ibumu, sejak engkau dilahirkan oleh ibumu. Dan Ka'ab bin Malik bertanya, wahai Rasulullah SAW, apakah ini dari engkau ataukah dari Allah? Maka Nabi SAW menjawab, ini adalah dari Allah.
Begitu dijawab ini dari Allah, Ka'ab bin Malik kemudian bersujud syukur lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang menjadi kisah yang sangat dramatis di akhir perang Tabuk tentang 3 orang sahabat yang ditangguhkan oleh Allah penerimaan tobatnya. Dari sini kita tahu dalam urusan di dunia, ya, untuk orang-orang beriman dan yang disayang oleh Allah dan Rasulnya, supaya kesalahan mereka itu ditebus dan diampuni oleh Allah, urusannya lebih rumit daripada orang-orang yang kemudian dengan gampangnya bersumpah atas nama Allah, dengan gampangnya kemudian mereka mengajukan udzur-udzurnya dan itu diterima oleh Nabi SAW. Tidak diperumit, tidak dipersulit. Tapi untuk orang-orang istimewa, untuk orang-orang yang sangat disayang oleh Rasulullah SAW, justru hukumannya adalah yang paling berat sampai kemudian mereka diterima taubatnya. Demikian yang dapat kita sampaikan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wardallahumma an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.